سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam interaksi di keseharian, seringkali kita mendengar istilah ulama salaf, ulama khalaf, penganut salafi, khalafi, dan banyak lagi istilah-istilah turunannya yang membingungkan kita. Apa dan bagaimana sebenarnya pengertian dari istilah-istilah ini? Simak rangkumannya hingga akhir, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dalam bahasa Arab, kata ulama merupakan bentuk jamak dari kata alim yang memiliki arti orang yang tahu atau mempunyai pengetahuan. Maka ulama diartikan sebagai orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang lain, yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah. Berdasarkan pada fakta sejarah yang ada, ulama terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu ulama salaf dan ulama khalaf. Klasifikasi yang demikian itu berdasarkan pada masa atau periode tertentu, yaitu periode ulama salaf dan ulama khalaf, ulama generasi awal dan ulama generasi akhir. Ada jarak dan batas waktu pemisah. Istilah ini tidak serta-merta ingin memisah atau memutus akar keilmuan, ajaran dan dakwah Islam dari Rasulullah SAW yang diwariskan kepada para ulama, namun hanya sekadar sebutan yang didasarkan atas masa tertentu di mana ulama khalaf adalah penerus ulama salaf. Siapakah ulama salaf itu? Sebagaimana diterangkan dalam kitab Tufah Al-Murid bahwa yang termasuk ulama salaf adalah para nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in yang sering disebut generasi terbaik, terutama hingga 4 imam mazhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Dari sini bisa disimpulkan, ulama salaf adalah para ulama yang hidup pada era para nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Sedangkan ulama khalaf adalah mereka yang hidup setelah masa tabi'it tabi'in. Berdasarkan pada tarikh, imam 4 mazhab yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Akhir tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat pada Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Dengan demikian, maka masa ulama salaf kira-kira berakhir sekitar tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi dan setelahnya termasuk ulama khalaf. Pendapat lain mengatakan masa pemisah antara periode ulama salaf dan khalaf dibatasi dengan masa atau kurun tertentu. Setidaknya ada 3 pendapat soal batas waktu ini sebagaimana penjelasan dalam kitab Raudhah Al-Ulama. Pertama, ulama salaf adalah ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah dan ulama khalaf adalah ulama yang hidup setelah tahun tersebut. Kedua, ulama salaf hidup sebelum tahun 400 Hijriah, sedangkan ulama khalaf hidup setelah tahun 400 Hijriah. Dan yang ketiga, berpendapat bahwa ulama salaf adalah mereka yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah, sementara ulama khalaf adalah ulama yang hidup setelah tahun 500 Hijriah. Pengkaburan istilah salaf dan khalaf. Sekali lagi ditegaskan bahwa salaf atau khalaf bukanlah sebuah nama organisasi, apalagi sekte yang memiliki aliran atau ajaran tertentu. Munculnya terminologi seperti salafi sebagai orang yang mengikuti ajaran para sahabat Nabi, serta khalafi sebagai kelompok yang tidak mengikuti ajaran salaf. Tentu klaim seperti ini yang tidak bisa begitu saja dibenarkan. Para ulama hanya menggunakan istilah salaf dan khalaf saja. Bahkan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa orang yang salaf tidak perlu menyebutkan bahwa ia salaf. Akan mudah terlihat apakah ibadah dan syariat kehidupannya mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat atau tidak. Sederhananya, anak kucing tidak perlu menyebutkan bahwa dirinya dilahirkan dari induk kucing. Semua orang akan bisa mengidentifikasi dengan mudah. But when I started to read Islam, the concept of tawheed, the concept of charity, the concept of brotherhood, it all makes sense to me. So Alhamdulillah, on that day, that brother from that background, he recited La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan untuk tidak memecah belah agamanya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Allah memanggil agamanya dengan sebutan Islam dan memanggil hambanya sebagai pemeluk agamanya dengan sebutan Muslim. Maka cukupkan diri kita dengan dua itu saja. Jangan menambah-nambah dan mengubah fitrah yang Allah berikan dengan berpecah belah, dengan saling merasa lebih unggul dan lebih baik dari yang lainnya. Sesungguhnya penilaian itu hak prerogatif Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.